Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Lisa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8, beranggotakan Brian Lee absen 7, Gaby absen 15, saya Leo absen 25, dan Nathan absen 34. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis kami mengenai penerapan konsep geografi keterjangkauan pada kawasan Tunjungan Plaza Surabaya. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam studi kasus, kita harus tahu apa definisi dari keterjangkauan sendiri. Nah, keterjangkauan itu menjelaskan atau bisa didefinisikan sebagai kemudahan suatu lokasi untuk diakses atau dicapai dari berbagai tempat. Ini bukan cuma tentang jarak secara fisik, tapi juga kemudahan dan kecepatan untuk sampai ke sana. Nah, kami memilih Tunjungan Plaza sebagai studi kasus karena Tunjungan Plaza ini relevan dengan konsep keterjangkauan ini. Alasannya adalah yang pertama, Tunjungan Plaza ini adalah salah satu mall yang tertua dan terbesar di Surabaya. Tunjungan Plaza ini juga sering dilalui karena dia berada di jalan utama dan dia berada strategis di pusat kota. Secara spesifik, letak Tunjungan Plaza atau TP terletak di kawasan Jalan Tunjungan. Lokasi ini dikelilingi oleh jalan utama transportasi kota seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, dan Jalan Gubernur Suryo. Berangkat dari lokasi yang strategis tersebut, kami menganalisis lebih dalam bagaimana faktanya di lapangan. Analisis kami membagi hasilnya menjadi 3 aspek. Yang pertama, transportasi. Berdasarkan informasi dari situs Wiki Ambisius, Tunjungan Plaza dapat dijangkau melalui beberapa jalur bus kota seperti BRT Gondor 1 dan K2BJ, dengan halte terdekat di RSUD Ulin A dan Golden Tulip, yang bisa dicapai dalam waktu kurang dari 10 menit berjalan kaki. Selain itu, menurut sumber dari yang sama, ada juga jalur bus K5 dan R1 dengan halte di Morokrembangan dan Masjid Mujahidin yang jaraknya hanya sekitar 3-6 menit berjalan kaki. Yang kedua, infrastruktur. Berdasarkan situs Wiki Ambisius, kapasitas parkir Tunjungan Plaza dapat menampung hingga 6.500 mobil. Selain itu, TP juga menyediakan fasilitas seperti valet, musola, ruang menyusui, concierge, hingga wifi gratis. Semua ini memperlihatkan bahwa selain mudah dijangkau, TP juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Yang terakhir adalah aktivitas sosial. Kombinasi lokasi, transportasi, dan infrastruktur yang baik akhirnya menjadikan TP bukan sekedar mall, tetapi pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Menurut Kompas.com, TP menjadi pusat masyarakat dengan estimasi pengunjung harian mencapai 150.000 hingga 200.000 orang. Angka ini menunjukkan betapa tingginya tingkat keterjangkauan TP bagi masyarakat, baik dari Surabaya sendiri maupun luar kota. Keterjangkauan TP tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan fenomena geografi dan perkotaan lainnya. Pertama, keterjangkauan TP mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pusat kota. Kawasan Tunjungan menjadi hidup dengan hotel, restoran, dan bisnis lain yang ikut berkembang. Kedua, di sisi lain, kemudahan akses ini juga meningkatkan arus kendaraan yang padat. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menyebabkan kemacetan, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Terakhir, keberadaannya Tunjungan Plaza tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis, tapi juga beragam tempat belanja dan kuliner yang wajib dikunjungi di Surabaya. Baik, kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama, Tunjungan Plaza menunjukkan keterjangkauan yang sangat jelas dari penerapan konsep geografi keterjangkauan. Yang kedua, faktor-faktor pendukung utamanya adalah lokasi yang strategis di pusat kota, dukungan transportasi yang lengkap dan beragam, dan infrastruktur jalan dan parkir yang memadai. Yang ketiga, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial penting di Surabaya. Berkat keterjangkauan yang luar biasa ini, Tunjungan Plaza
tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi dan sosial yang penting bagi warga Surabaya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.